Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang bahwa Allah tidak lengah terhadap perbuatan manusia. Banyak dari sekian manusia apabila diberi peringatan dengan Al-Quran dan Al-Hadis benar-benar tidak mau menerima, hatinya keras dan menolak nasihat-nasihat tersebut. Padahal semua perbuatan manusia itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia banyak yang tidak menyadarinya. Seluruh perbuatan makhluknya itu selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, dan tidak pernah terlewatkan, bahkan juga tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat 2 atau surat Al-Baqarah ayat 74 sebagaimana berikut ini. Surat Al-Baqarah 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika faya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Penjelasannya, kemudian hati kalian mengeras hingga menjadi seperti batu atau lebih keras lagi setelah menerima nasihat-nasihat yang menyentuh dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang nyata. Hati mereka tidak pernah berubah, sementara batu bisa berubah bentuknya, karena terkadang ada batu yang memancarkan air hingga membentuk sungai. Ada juga batu yang retak-retak kemudian mengeluarkan air yang mengalir ke bumi dan dimanfaatkan oleh manusia dan binatang. Dan ada juga batu yang jatuh dari atas gunung karena takut kepada Allah. Sementara hati kalian tidak bisa begitu. Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Dia mengetahui dan akan memberi kalian balasan yang setimpal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Manusia itu memang bermacam-macam. Ada yang taat kepada Allah dan ada yang maksiat atau durhaka. Hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah begitu mendengar ayat-ayatnya dibacakan, hatinya bergetar, nyambung dengan nasihat-nasihat yang dari Al-Quran Al-Azim.
Sedangkan hamba Allah yang maksiat atau durhaka mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran bagaikan angin saja, berlalu tanpa ada manfaat sedikit pun. Hatinya tetap keras, tidak mempan dinasihati, dan benar-benar menolaknya. Padahal bisa diketahui bahwa hati yang keras atau sifat yang bandel, yang ngeyel, dinasihati tidak mempan, itu ada konsekuensinya, yang penjelasannya seperti berikut. Di antara penyebab hati menjadi keras: 1. Banyak tertawa atau tertawa tanpa sebab. Wa tadhakuna wala tabkun, dan kamu mentertawakan dan tidak menangis. An-Najm 60. 2. Bicara tanpa keperluan atau bicara berlebihan. Banyak bicara. La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasrotal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang-orang yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang berhati keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Malas puasa, harusnya rajin puasa sunnah. Shaumu syahri sobri wa salasati ayamin min kulli syahr yudhibna waharul sodr. Puasa Ramadan dan puasa 3 hari di setiap bulan puasa Ayyamul Bid menghilangkan keangkuhan di dada. Hadis riwayat Ahmad. 4. Tidak mau ziarah kubur, harusnya ziarah kubur. Ini kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, faman sya'a an yazura qabra falyazurhu. Fa inna yurikul qalb wa yutmi'ul ain wa yudzakkirul akhirah. Sungguh aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah, berziarahlah, karena sesungguhnya melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingat akhirat. Hadis riwayat Hakim. 5. Tidak memberi makan kepada miskin dan mengusap kepala anak yatim. In aradta ayyalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu ingin hatimu menjadi lembut, berilah makan miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis rawahu Ahmad. 6. Makan ketika belum lapar atau banyak makan. Ma mala'a adami wi'aan syarron min batten. Hasbul adami luqaimatui yukimna sulbah. Fa in ghalabatil adami nafsu fa thuluthul lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs. Tidak ada wadah paling buruk yang di sisi Allah selain sisi manusia, selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaklah sepertiga untuk makan,
sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Hadis riwayat Muslim. 7. Tidak bersyukur, harusnya pandai bersyukur. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbi. Qala atuhibbu an yalina qalbuk wa tudriku hajatak irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah kemudian berkata, maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi. Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikan mereka makanan dari makananmu, niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabarani. Ikhwani Fidin rahimakumullah, setelah mengetahui penyebab hati menjadi keras, tentu ada usaha untuk menghindarinya dan mencegahnya agar hati yang sehat, yang sahih, yang salim itu tidak tertulari oleh penyakit-penyakit hati. Dan kita berusaha untuk mencegahnya itu tentu mengetahui tanda-tanda hati itu kena penyakit atau gejala-gejalanya, yang penjelasannya seperti berikut. Tanda-tanda hatinya keras. 1. Malas melakukan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. 2. Hatinya tidak berpengaruh bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hatinya tidak berpengaruh dengan berbagai ujian. 4. Tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Cintanya kepada dunia melebihi cintanya kepada akhirat. 6. Hatinya selalu gundah dan tidak diam. 7. Kemaksiatannya bertambah dan meningkat. 8. Tidak mampu membedakan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Ikhwani Fidin arsyadakumullah, dengan mengetahui tanda-tanda atau gejala-gejala penyakit hati, maka akan mempermudah untuk menentukan terapi yang cocok agar hati menjadi sahih, menjadi sehat, menjadi hati yang benar-benar mau menerima nasihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terkadang kita dalam menentukan terapi hati itu ada hambatan-hambatan, ada kesulitan-kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang sangat menyayangi hambanya yang taat akan memberikan solusinya, memberikan bagaimana cara mengobati hati yang kena penyakit atau hati yang bahkan hati yang mati, itu pun bisa diobati dari Al-Quran dan Al-Hadis.
Adapun penjelasannya seperti berikut. Agar hati menjadi lembut. 1. Rajin membaca Al-Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Anfal 2. Mohon maaf, nomor terbalik. 2. Selalu ingat kematian. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza asobahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha. Qala kathratu dzikril maut wa tilawatil Quran. Sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan atau membersihkan korosi tersebut? Rasul menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bayhaqi. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna amadan nasi minallahi al-qalbul qasi. Janganlah kalian banyak berbicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras, dan orang-orang yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang berhati keras. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Memberi makan pada miskin dan mengusap kepala anak yatim. In aradta ayyalina qalbuk fat'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Dan jika ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang Allah tidak lengah terhadap perbuatan kalian. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam mengikuti atau mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita menjadi hambanya yang taat, yang selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.